Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kajian Bulughul Maram kita masih berada pada pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Hadis yang telah dibawakan pada pertemuan yang lalu adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Walaupun pada sebagian redaksinya ada yang tidak secara tegas menerangkan kapan awal masuknya, kemudian kapan berakhir waktu-waktu sholat tersebut pada sebagian redaksinya. Kemudian telah dibawakan pula riwayat penguat yang lainnya, yaitu dari hadisnya Buraidah yang berkaitan dengan waktu sholat asar. Demikian pula riwayat tambahan yang lainnya dari hadisnya Abu Musa juga menerangkan tentang waktu sholat asar. Kapan waktu sholat asar itu dilakukan. Tetapi lagi-lagi juga tidak menerangkan batasan waktu-waktu tersebut. Hanya keadaannya, kapan ketika itu sholatnya ditegakkan. Kemudian telah kita bawakan pula riwayat tambahan, hadis yang panjang, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui jalur sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang menerangkan tentang awal waktu dan akhir waktu tiap-tiap sholat di antara sholat 5 waktu. Yaitu hadisnya siapa? Jibril alaihissalam, yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu sholat. Ada kalanya sholat dilakukan tepat di awal waktu, ketika baru masuk waktu langsung dilakukan. Ada kalanya di akhir waktu, kecuali sholat maghrib, karena ketika itu Jibril alaihissalam mengajarkan tentang waktu-waktu sholat selama berapa? 2 hari. Selama 2 hari. Hari yang pertama dilakukan di awal waktu semuanya. Kemudian hari kedua di akhir waktu semuanya. Kecuali sholat maghrib tetap di awal waktu. Ini sebagai penjelas dari riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian setelah itu, pada pertemuan yang lalu telah kita bawakan al-masail, permasalahan-permasalahan yang bisa diambil dari hadis-hadis yang telah kita bawakan. Terakhir adalah permasalahan yang berkaitan dengan
akhir waktu sholat zuhur, ya. Akhir waktu sholat zuhur. Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, telah kita bawakan semuanya, ya. Telah kita bawakan semuanya. Marilah kita lanjutkan, ya, permasalahan berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan awal waktu sholat asar, ya. Terakhir kemarin akhir waktu sholat zuhur. Berarti pendapat yang lebih kuat dari sisi penggabungan riwayat, akhir waktu sholat zuhur adalah sebagaimana pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, ya. Kapan berarti akhir sholat zuhur? Akhir sholat zuhur. Kalau awal masuk sholat zuhur kan ijma. Ketika matahari tergelincir, itu awal masuknya. Ini ijma. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun jumhur ulama, kapan berakhir waktu sholat zuhur? Ketika bayangan sesuatu, bayangan benda maupun bayangan orang, itu sama dengan tinggi benda tersebut atau tinggi orang tersebut setelah tergelincir, ya. Jadi kan ada, kalau kita letakkan kayu misalkan, jadi kalau meletakkan kayu untuk mengetahui bagaimana tergelincirnya matahari, itu diletakkan di tanah yang rata pertama. Yang kedua, yang senantiasa terang, jangan yang redup. Maka kita perhatikan, bisa dengan membuat misalkan lingkaran, ya, untuk menuliskan, atau misalkan ada bayangan, kita tandai dengan titik atau ditandai dengan garis, kemudian dibikin lingkaran, ini ditaruh di tengah lingkaran, ya, kita lihat arahnya kemana. Nanti kan ada, misalkan kita pasangnya, kalau kita melihat waktu misalkan untuk membuktikan, berarti kita misalkan pasangnya sebelum waktu zuhur, pasanglah misalkan jam 11 untuk membuktikan. Nanti kita tahu, ya, pas keadaan matahari di tengah, pas tepat di tengah, ya. Nanti itu ada bayangan, ada beberapa, ya, panjangnya. Kemudian setelah itu, kalau sebelum tergelincir, ya, maka nanti akan mendekati ke arah tengah dulu. Habis itu kita lihat, kalau sudah melewati arah tengah, maka disitulah mulai tergelincir. Menghitung keluarnya waktu sholat zuhur adalah selain bayangan yang tergelincir itu, maksudnya panjang benda selain dari bayangan ketika tergelincir, itu panjangnya disamakan, ya. Jadi tergelincir berarti masuk waktu sholat zuhur. Setelah itu ukur panjang bendanya setelah tergelincir. Kalau sama dengan panjang benda tersebut, maka keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, ya. Ini berdasarkan penggabungan dalil-dalil yang ada. Karena malaikat Jibril ketika itu kan sholatnya pertama di awal waktu sholat asarnya, ketika bayangan benda telah sama panjangnya dengan benda tersebut. Berarti sudah masuk sholat asar di awal. Di hari kedua baru ketika bayangan benda 2 kali panjang benda tersebut, ya. Berarti di sini adalah riwayat-riwayat datang itu menjawab, ya, pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyatakan apa? Akhir waktu sholat zuhur kapan? Akhir waktu sholat zuhur sampai bayangan benda panjangnya berapa? 2 kali lipat dengan benda tersebut. Ini Imam Abu Hanifah. Berarti apa? Lama sekali. Ketika jumhur sudah menetapkan itu waktu sholat asar, Imam Abu Hanifah masih menyatakan itu waktu sholat zuhur, ya. Padahal jumhur ulama ketika bayangan benda telah sama,
keluar waktu zuhur, masuk sholat asar. Malah menurut Imam Abu Hanifah malah belum masuk sholat asar sampai nanti bayangan benda 2 kali lipat, ya. Dan mereka berdalil tentunya, tetapi dengan dalil apa? Dikiaskan ya kepada permisalahan amal umat-umat sebelum kita, yang mereka beramal yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, ada kalanya di antara umat ada yang beramal dari subuh sampai siang, sampai tengah hari. Ada yang dari tengah hari sampai masuk asar. Ada yang dari asar sampai terbenam matahari. Ya, yaitu kaum muslimin. Berarti kan perbedaan lamanya ini, kemudian dengan perbedaan pahala yang sedikit waktunya, kemudian pahalanya lebih besar, ini isyarat kalau itu menunjukkan apa? Lamanya waktu-waktu sholat. Berarti dikiaskan. Tetapi jumhur ulama berdalil dengan teks atau redaksi yang tegas, ya, yang menyatakan kapan dimulainya atau kapan masuknya waktu-waktu sholat, kapan berakhirnya waktu-waktu sholat. Seandainya tidak ada ayat nas yang tegas, mungkin bisa dipertimbangkan, ya. Karena yang dibawakan oleh Imam Abu Hanifah adalah menunjukkan apa? Besarnya karunia Allah kepada umat ini. Kan titik poinnya seperti itu. Kita diberi ya sedikit ya waktu untuk beramal soleh, tapi pahalanya besar. Ini kan karunia. Dilipat gandakannya karunia kepada kita. Ya. Ternyata yang berkaitan dengan waktu sholat diterangkan dengan riwayat-riwayat yang banyak, yang lebih tegas, yang menunjukkan dalil tentang waktu-waktu sholat. Ya, tegas maksudnya adalah menunjukkan apa? Waktu-waktu sholat. Maka kata Imam Ibnu Qudamah, ya di dalam Al-Mughni mengatakan, dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah itu adalah sebagai permisalan saja umat-umat terdahulu atau perbandingan umat kita dengan umat-umat terdahulu. Sedangkan dalil kita, Madzhab Hambali, adalah dalil-dalil tegas yang menyatakan batas-batas waktu, kapan masuk, kapan keluarnya waktu-waktu sholat, secara jelas, ya, berdasarkan dalil-dalil yang dikumpulkan. Berarti apa? Menggunakan dalil yang maksudnya tegas lebih didahulukan daripada dalil yang bisa memiliki kemungkinan-kemungkinan, kan seperti itu. Ya, intinya adalah dalam hal ini pendapat jumhur ulama ya lebih kuat ya secara pengumpulan dalil-dalilnya. Jadi berakhirnya waktu sholat duhur adalah ketika apa? Ketika bayangan sesuatu sama dengan panjang sesuatu tersebut, benda tersebut, atau bayangan orang tersebut. Ya. Kecuali bayangan yang ketika terjadi matahari tergelincirnya itu. Yaitu selain itu. Ya. Jadi tergelincir masuk duhur. Ya, ditambah dengan bayangan yang semisal, yang panjangnya semisal dengan benda, itu maksudnya. Ya. Kan ada waktu sedikit, coba antum praktekkan nanti. Ya, sekali-kali nanti kalau ada waktu pas matahari itu terik, ya, coba ditancapkan itu. Nanti diperhatikan. Ya, diberi tanda entah dengan garis atau dengan titik. Nanti bisa diketahui, ya. Jadi tetap masih ada sedikit bayangan ya ketika itu. Ya, nanti ada waktu ketika matahari di tengah-tengah. Ya, kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Tadi apa? Awal waktu sholat asar. Ya. Awal waktu sholat asar. Mayoritas ulama, ya jumhur ulama, menyatakan bahwasanya akhir waktu dari sholat zuhur itulah awal waktu dari sholat asar. Ini kan dohir dari hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini jumhur ulama. Jadi akhir waktu sholat zuhur otomatis langsung masuk waktu sholat asar. Jadi bersambung.
ya, bersambung. Dalilnya adalah tadi hadis Jibril alaihissalam, ya. Di dalamnya bahwasanya Jibril ketika itu salat mengimami Nabi SAW, ya. Kemudian para sahabatnya, yaitu salat asar di hari pertama, ya. Ketika bayangan benda itu sama dengan panjang benda tersebut, ya. Kemudian pada hari kedua, ketika bayangan benda 2 kali panjang benda tersebut. Kemudian setelah itu Nabi berkomentar di ujung hadisnya, al-waktu ma baina hadaini. Waktu tiap-tiap, ya, sholat 5 waktu tersebut adalah di antara 2 waktu sholat ini, yaitu waktu sholat yang dilakukan di hari pertama dan waktu sholat yang dilakukan di hari kedua. Antara itu berarti bisa di awal, kemudian bisa di akhir. Antara itu, antara waktu awal dan waktu akhir, itulah waktu-waktu sholat di antara sholat 5 waktu. Hanya saja memang sholat maghrib tidak diterangkan, karena sholat maghrib semuanya memang dilakukan di awal. Cuma ada riwayat yang lain, ya. Ini yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, riwayat Muslim. Jadi waktu sholat maghrib selama cahaya merah belum hilang, belum tenggelam, kan gitu. Berarti menunjukkan apa? Tetap ada waktu awal dan waktu akhir. Sebagian ulama, diantaranya Syafi'iyah, mengatakan waktu sholat maghrib itu satu saja, di awal saja. Jadi masuk maghrib bisa digunakan untuk berwudu, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat maghrib, kemudian setelah itu dengan kadar itu, habis itu keluar waktu sholat maghrib. Jadi sebentar sekali, ya, sebentar sekali. Adapun jumhur ulama tentu menggabungkan dalil-dalil yang lainnya. Tidaklah seseorang dianggap meremehkan, ya, tidaklah seorang dianggap meremehkan sholat atau tidak memperhatikan sholat apabila dia tertidur. Akan tetapi orang yang dianggap meremehkan sholat adalah orang yang mengakhirkan waktu sholat sampai masuk waktu berikutnya. Berarti di dalam ayat ini menunjukkan apa? Ya, antara, ya, 2 waktu sholat itu berarti masih berada pada waktu sholat tersebut, ya. Jadi waktu yang pertama selama belum masuk waktu berikutnya berarti masih berada pada waktu yang pertama tersebut, kecuali sholat subuh dengan zuhur karena ada ijma, ya, kecuali sholat subuh dan zuhur, maksudnya subuh menuju zuhur, nggak harus menunggu sampai masuk waktu sholat zuhur karena telah ada ijma, ya, ketika, ya, matahari telah terbit berakhir waktu sholat subuh. Selainnya maksudnya, ya, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Di antara 2 waktu sholat itu, ya, selama tidak masuk waktu berikutnya, itu tidak dianggap meremehkan, ya, apabila memang diantaranya adalah orang yang tertidur. Artinya apa? Ketika dia tertidur, ya, kemudian dia bangun, ternyata tinggal sedikit waktunya, tetap tidak dianggap meremehkan. Artinya tetap masih berada pada waktu sholat itu, belum keluar, kan gitu, ya. Walaupun hadis ini, ntar kan ada yang mengatakan, itu kan hadis itu berkaitan dengan sholat subuh. Ya, ketika seorang bangun subuh kesiangan, seperti itu. Ya, walaupun berkaitan dengan sholat subuh, ketika seorang ketiduran, bangun kesiangan, ya, jelas-jelas waktu subuh tadi, apabila dinisbatkan dengan waktu duhur, tidak ada kaitannya, kan seperti itu. Tetapi yang paling penting bukan masalah ketika hadis itu diucapkan pada saat terlewat sholat subuh, bukan masalah sebab khususnya, tapi yang jadi patokan adalah keumuman lafaznya, ya. Al-ibratu fi umumi lafzi, yang dijadikan patokan, yang dijadikan sandaran sebagai dasar hukumnya adalah keumuman lafaz, la fi khususi sabab, ya, bukan dengan sebab yang khusus. Sebab khususnya hadis ini memang ketika itu ketiduran dari sholat apa? Dari sholat subuh.
Tapi lafaznya berlaku umum, kan seperti itu. Karena lafaznya tidaklah seorang itu dianggap meremehkan sholat, ya, apabila dia ketiduran. Akan tetapi orang yang meremehkan sholat itu adalah orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat sehingga keluar sampai waktu sholat berikutnya, ya. Kalau misalnya diambil sholat zuhurnya, berarti ya selama belum masuk sholat zuhur masih boleh sholat subuh, bukan itu kan maksudnya, ya, bukan itu kan maksudnya. Walaupun waktunya memang di waktu subuh. Maksudnya diterapkan di waktu yang lainnya karena telah ada ijma, ya. Berarti misalkan subuh ketiduran, bangun jam 8 pagi. Berarti masih waktu subuh, kan belum waktu masuk waktu berikutnya zuhur, keliru dalam memahaminya. Justru hadis ini bisanya malah diterapkan di sholat yang lain kan gitu, ya. Justru bisanya diterapkan di sholat yang lainnya meskipun waktu diucapkannya ketika berkaitan dengan orang yang terlewat sholat subuh. Nah, jadi apa tadi? Al-ibratu bisa fi umumi lafzi atau bi umumi lafzi, la fi khususi sabab atau la bi khususi sabab, ya, sama maksudnya dua-duanya. Yang jadi standar, yang jadi patokan untuk menentukan hukumnya adalah keumuman lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Nanti diterapkan dalam banyak kasus, ya. Innal ma'a tahurun contohnya kan, la yunajjisuhu syai'un, air itu suci, tidak ada satupun yang membuatnya najis selama memang tidak berubah sifatnya. Nah, ini lafaz umum apa sebab khusus? Lafaz umum, ya. Walaupun ada sebab khususnya. Pertanyaan seorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah kami menggunakan itu berwudu, bersuci ataupun mandi wajib dari air yang ada di sumur bido'ah atau budo'ah, sumur yang biasa digunakan untuk ya membuang kotoran, ya, sebagian juga digunakan untuk membuang pembalut, ya. Berarti ada darah haid yang dibuang di situ, berarti ada najisnya. Kan ada pertanyaan seperti ini. Sumur bido'ah itu lebar, ya. Kemudian banyak kotoran yang dibuang di sumur tersebut. Boleh enggak kita menggunakan air tersebut? Berarti kan ini pertanyaan atau sebabnya berarti apa? Khusus kan? Tapi Nabi memberikan kaidah. Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Ini lafaz umum. Ini yang dijadikan apa? Dijadikan standarnya, bukan sebab khususnya, lafaz yang umumnya. Ya, demikian pula tadi sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan orang yang ketiduran, ya. Kemudian ini pendapat jumhur ulama, ya. Jadi begitu keluar waktu zuhur, berarti langsung masuk waktu asar. Pendapat lainnya adalah pendapat dari Rabi'atul Ra'yi. Rabi'ah Ar-Ra'yu. Ar-Ra'yu artinya apa? Akal. Yang terbiasa berdalil dengan akal. Itu adalah julukan untuk syekhnya Imam Malik, ahli Ra'yu. Rabi'ah, ya, ahli fikih di Madinah. Rabi'ah, guru dari Al-Imam Malik ini, berpendapat bahwasanya waktu zuhur dan asar itu sama. Jadi waktu zuhur dan asar itu sama. Berarti apa? Dari awal tergelincirnya matahari, masuk sholat zuhur sekaligus masuk sholat asar. Ya, karena apa? Sholat zuhur dan asar kan bisa digabung, ya. Ya. Jadi begitu masuk sholat zuhur, kemudian masuk pula sholat asar, ya. Ya, pendapat ini bisa diterapkan kalau maksudnya adalah sholat jamak, kan seperti itu, ya. Jadi pendapat ini, ya, kelihatannya kurang kuat, ya, dari sisi penggabungan dalil-dalil, ya. Ya, kita juga tidak mengingkari kalau ditarik betul, ya, waktu sholat asar sama dengan sholat zuhur karena dimajukan, atau sebaliknya, ya, digabungkan bisa di awal di akhir. Tapi ini kan pembahasan awal masuknya.
Karena sholat awalnya adalah duhur, berarti masuk awal waktu asar ya sama dengan waktu sholat duhur. Ya. Jadi ini kurang kuat ya dari sisi dalil. Kalau maksudnya jamak baru ya tepat. Kalau maksudnya jamak. Karena kenapa dibahas detail seperti ini? Ini kan masalah ini yang udah maklum tentang waktu. Misalkan ada yang ngomong itu gimana? Misalkan ada yang mengatakan ini kan masalah sholat lima waktu udah ada jam, misalkan gitu. Ini kan perkara yang telah maklum, telah diketahui. Kenapa harus dibahas lagi? Bukan masalah masuk waktunya saja yang diperhitungkan, ya. Yang jadi masalah nanti ada kasus-kasus yang lain berkaitan dengan seorang wanita yang tiba-tiba haid. Kapan waktu haidnya ketika itu? Kemudian tiba-tiba suci. Kapan waktu sucinya? Ini erat kaitannya dengan pembahasan waktu, ya. Apakah dia harus sholat, misalkan? Apakah dia harus mengqadha dan seterusnya? Apakah dia tidak wajib sholat? Ini kan erat kaitannya dengan pembahasan waktu-waktu ini. Ada waktu yang digabung, ada waktu yang tidak boleh digabung. Ini berkaitan dengan fikih orang yang telah suci, misalkan dari haid, misalkan suci. Apakah dia harus sholat pada waktu itu atau tidak? Sebagai contoh nih seperti ini. Ini contoh satu ya, biar maksudnya antum tahu betapa pentingnya permasalahan waktu ini. Kita belum membahas waktu Isya, belum membahas waktu Isya. Tapi ini sebagai contoh saja untuk menunjukkan betapa pentingnya. Ya. Zahir riwayat yang dibawakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini kan waktu sholat Isya sampai pertengahan malam kan gitu. Sampai pertengahan malam. Padahal di sini kan masih bisa ditafsirkan atau digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Tapi taruhlah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam banyak ya pendapatnya, maksudnya banyak ceramah beliau ya secara lisan maupun yang telah dibukukan berkaitan dengan waktu akhir sholat Isya, beliau berpendapat atau mengikuti zahir riwayat ini. Zahir riwayat ini. Maksud riwayat ini adalah akhir waktu Isya adalah tengah malam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berarti setelah melewati waktu malam bukan waktu sholat Isya. Padahal jumhur ulama mengatakan akhir waktu sholat Isya adalah sebelum subuh. Walaupun itu dianggap waktu darurat, tapi intinya masih waktu Isya gitu loh. Ya. Ketika sholat seorang yang ketiduran atau yang lainnya ada sebab-sebab ya uzur yang syar'i yang mengharuskan dia terlambat, belum adzan subuh, belum masuk adzan subuh, itu jumhur ulama berpendapat apa? Masih waktu Isya, kan seperti itu, walaupun bukan waktu terpilihnya gitu. Syekh Utsaimin berpendapat itu telah keluar waktu Isya, telah keluar waktu Isya. Konsekuensinya apa dengan pembahasan seperti ini? Konsekuensinya misalkan ada seorang wanita suci dari haid, misalkan subuhnya jam 4, misal. Ya. Jam berapa? Jam 3 atau jam setengah 3 atau jam 2. Yang jelas masih ada waktu untuk mandi intinya, ya. Masih ada waktu bisa untuk mandi. Setengah 4 misalkan. Bangun ternyata suci. Bersih maksudnya, berhenti dari haid. Kemudian mandi. Kemudian dia mandi. Dia mandi. Ternyata masih ada waktu misalkan ya menuju waktu subuh masih ada waktu 20 menit misalkan. 20 menit. Nah, ini ada dua konsekuensi berbeda. Kalau menurut pendapat jumhur dia wajib salat Isya enggak? Hah? Bahkan bukan salat Isya. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, dia wajib sholat Isya dan Maghrib. Paham nggak? Karena waktu Isya dan Maghrib kan bisa digabung. Karena dia masih mendapati waktu sholat Isya, yang Isya itu masih mampu memungkinkan digabung dengan Maghrib, maka sebelum sholat subuh, dia sholat Maghrib dengan Isya di jamak. Ya, harus sholat subuh. 2 sholat malah. Ini konsekuensi menurut pendapat Hambali dan Syafi'i. Taruhlah misalkan dia nggak wajib sholat maghrib, tapi jumhur tetap masih wajib sholat Isya. Nah,
Ini udah dua, nih udah dua pendapat. Yang pertama tadi apa? Maghrib dan Isya. Kemudian kalau misalkan memilih pendapat yang lainnya, tetap Isyanya wajib. Berarti intinya jumhur Isya pokoknya wajib gitu aja lah. Intinya jumhur ya, Isyanya wajib. Tapi kalau menurut pendapat Syekh Utsaimin nggak usah sholat, kan udah keluar waktu. Ya gitu. Apalagi maghrib, Isyanya aja nggak wajib sholat kata Syekh Utsaimin. Nah, konsekuensinya beda, jauh gini loh maksudnya. Ya. Karena Syekh Utsaimin berpendapat apa? Akhir waktu Isya adalah tengah malam. Nah ini sucinya jam 3:30 misalkan. Ya udah nggak wajib sholat Isya, kan udah keluar sholat Isya, nggak ada kewajiban. Syafi'iyah sama Hambali malah bukan hanya Isya, maghrib pun harus sholat. Nah ini kan timbul seperti ini maksudnya. Ini pentingnya kenapa pembatasan waktu sholat ini bukan perkara yang diremehkan. Berkaitan dengan kewajiban sholat, ya mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang kan seperti itu. Ternyata apa? Menyikapi sholat Isya ternyata bagi orang yang haid ada berapa pendapat tadi minimal? Minimal ada 3 pendapat. Ya, gak wajib sholat, wajib Isyanya saja, bahkan yang terakhir malah atau yang pendapat tadi yang dipilih oleh Hambali malah jamak dengan maghrib. Iya. Nanti juga berlaku ketika itu sholat asar dan duhur. Ya. Suci di waktu asar, masih ada waktu untuk melakukan sholat maghrib. Sholat duhur, maka dilakukan sholat duhur. Nanti ada kasus lagi. Dia masih mendapati waktu asar. Cuma kalau buat sholat, paling dapat asarnya 2 rakaat. Nah, tadi katanya sholat duhur dan asar, waktunya 1. Tapi kalau dia bersuci, mandi, ketika dia sholat, secara teori, paling baru 2 rakaat, udah adzan. Ya gitu. Ini juga ada kaitannya dengan akhir waktu sholat asar juga. Taruhlah misalkan kita berpendapat, akhir asar adalah apa? Ketika apa? Matahari terbenam kan, akhir waktu darurat itu kan, matahari terbenam. Ini wanita haid mandi, begitu mandi udah lengkap ini, pakai peralatan untuk pakai untuk sholat. Oh, tiba-tiba tinggal berapa? 2 menit misalkan, atau 3 menit. Ya intinya kalau dia lakukan sholat secara normal, pasti belum selesai sholat sudah adzan gitu loh. Pada saat ini yang wajib dilakukan sholat apa? Ya. Apakah duhur juga wajib? Padahal tadi katanya ketika mendapati asar, duhurnya harus diikutkan. Di sini juga ada khilaf. Ya. Tapi intinya asarnya wajib. Ya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat ya sebelum matahari terbenam itu rakaat asar, maka dia telah mendapati rakaat untuk melanjutkannya. Adzan langsung dilanjutkan. Berarti disinilah karena waktunya tidak memungkinkan untuk menjamak 2 sholat, berarti asarnya saja. Ketika adzan kurang, maka disempurnakan. Banyak timbul kasus seperti ini. Ya, waktunya sama, terkadang yang wajib hanya asarnya. Waktunya sama, maksudnya masih asar, ternyata yang wajib adalah duhur dan asarnya. Ini kan konsekuensi hukumnya seperti itu. Ya, ini faedah diantara faedah mengetahui waktu. Ya. Ya. Ya, tadi ya pendapat kedua ya dari Robi'ah. Waktu sholat duhur dan asar itu sama, 1 ya. Ini kurang kuat pendapatnya. Kecuali memang apabila dilakukan sholat jamak, baru bisa. Kemudian pendapat berikutnya adalah pendapat dari Ishaq Ibnu Rahawai. Ya. Pendapat Imam Ishaq Ibnu Rahawai atau Rohuyah. Sama ya. Hurufnya sama, cuma beda meletakkan harokatnya saja. Ini pendapat Imam Ishaq. Kemudian pendapat Ibnul Mubarak. Bahwasanya ya mirip seperti jumhur. Akhir waktu sholat zuhur adalah awal waktu asar. Mirip nggak dengan jumhur? Mirip, tapi nggak selesai. Kemudian di antara waktu akhir dan awal asar itu adalah waktun mushtarak, waktu berserikat. Waktu berserikat. Dalilnya sama dengan dalil yang dipakai jumhur.
Paham nggak maksudnya? Kalau jumhur ulama, akhir waktu sholat duhur langsung awal waktu asar. Ini juga sama sebenarnya. Cuma ada tambahannya, di antara akhir dan awal atau awal dan akhir itu ada waktu berserikat. Jadi boleh digunakan untuk sholat duhur maupun sholat asar bagi yang belum sholat. Ya, bagi yang belum sholat duhur maka boleh antara waktu itu digunakan untuk sholat duhur. Bagi yang mau sholat asar langsung juga boleh. Jadi berserikat. Nah, kadar berserikat itu ya mereka mengkira-kirakan yaitu berarti rokaat sholat duhur dan rokaat sholat asar. Jadi 4 jadi 8. Kadar 8 rokaat. Jadi boleh digunakan waktu itu untuk sholat duhur, boleh pula digunakan untuk waktu sholat asar. Waktu berserikat. Setelah itu baru masuk waktu asar secara pastinya kan gitu. Tapi mirip jumhur cuma ada tambahannya, ada waktu berserikat. Kalau jumhur nggak ada waktu berserikat. Ya, ini juga ya lumayan bisa dipertimbangkan seperti itu, karena dalilnya juga sama kan gitu. Ini lebih kuat daripada tadi, ya pendapatnya siapa? Robi'ah. Jadi sama kayak jumhur, cuma ada tambahan antara dua waktu tersebut ada waktu berserikat yang bisa digunakan untuk dua sholat, baik zuhur maupun sholat asar. Adapun pendapat terakhir, ya ini yang paling beda tentunya, ya. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Awal waktu asar apabila bayangan benda 2 kali lipat panjang benda tersebut. Awal bukan akhir ini. Ya. Awal asar, ya. Ini harus detail di sini, jangan sampai salah. Kalau jumhur, awalnya adalah apabila bayangan benda sama dengan panjang benda. Ini Abu Hanifah, awalnya malah ketika bayangan benda 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat dengan panjang benda tersebut, ya. Telah kita terangkan kemarin, ya, sanggahan terhadap dalil Imam Abu Hanifah, ya. Jadi yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat ini dikuatkan pula oleh Imam Ibnul Munzir, pendapat jumhur ulama di dalam kitab Al-Awsat, ya. Kemudian pendapat yang lumayan kuat tadi pendapatnya siapa? Ishaq, ya. Ada waktu berserikat. Tapi dijawab pula oleh Imam Ibnu Qudamah. Ya. Dijawab oleh Imam Ibnu Qudamah yang menunjukkan bahwasanya yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama, karena dikatakan waktu zuhri malam yahdur waktul asri. Waktu zuhur adalah selama belum masuk waktu asar. Kalau ada waktu berserikat, berarti waktu zuhur juga sama dengan waktu asar. Kan seperti itu. Kan Nabi mengatakan, ya, masih dianggap waktu zuhur selama belum masuk waktu asar. Kalau ada waktu berserikat, berarti masuk waktu asar dong, kan gitu. Dalilnya memang sama. Jibril kan kemarin yang pertama kali melakukan sholat asar di awal, kan seperti itu. Padahal itu adalah akhir waktu sholat zuhur. Kalau dikatakan ada waktu berserikat, maka kata Imam Ibnu Qudamah, bagaimana menjawab sabda Nabi SAW? Waktu zuhri malam yahdur waktul asri. Disebut waktu zuhur selama belum masuk waktu asar. Berarti kalau ada waktu berserikat, berarti memang sudah waktu asar pula, kan gitu. Nah, paham nggak maksudnya di sini? Ya. Berarti waktunya adalah dimiliki oleh 2 sholat. Berarti sudah masuk kalau gitu. Bagaimana sabda Nabi SAW? Ya, maka maksudnya Jibril mengimami, mencontohkan ketika menjadi imam, mencontohkan kepada Nabi SAW dan sahabatnya, itu adalah menunjukkan waktu akhir, berakhirnya waktu duhur, ya, kemudian menunjukkan pula awal waktu asar. Jadi bukan menunjukkan berserikat. Ini kata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, ya. Jadi ya selesai ini ya, akhir waktu sholat, awal waktu sholat asar, ya.
pendapat jumhur ulama lebih mengumpulkan dalil-dalil, ya. Dan antum juga pastinya pakai jumhur ulama, nggak mungkin nggak kan di Indonesia. Kemudian masalah berikutnya adalah akhir waktu asar. Akhir waktu asar. Adapun waktu asar itu ada dua waktu. Pertama adalah waktu terpilih, ya. Waktu terpilih, waktu yang utama. Waktun ikhtiyari, waktu yang terpilih, waktu yang utama. Yang kedua adalah waktu ittirari, waktu darurat. Jadi ada waktu terpilih, ada waktu darurat. Nah, ini bisa didapatkan dari riwayat yang telah kita bacakan semuanya. Ya. Adapun di antaranya yang berpendapat menyatakan adanya waktu terpilih dan waktu darurat adalah Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Ini jumhur ulama, ya. Ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jumhur ulama. Imam Nawawi mengatakan di dalam Syarhul Muhadzab, jumhur ulama memilih bahwasanya waktu asar itu ada dua. Waktu terpilih, waktu utama, dan waktu darurat. Tapi dua-duanya masih waktu asar. Ya. Inilah ya pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ya. Jadi kapan akhir waktu terpilih? Awal masuknya kan telah kita bahas tadi. Ya, awal masuk asar kan udah kita bahas. Ketika berakhirnya waktu zuhur. Awalnya sudah kita bahas. Kemudian masuk waktu terpilih, kan gitu. Nah, kapan akhir waktu terpilih? Kapan akhir waktu utama? Jumhur ulama berpendapat apabila bayangan benda 2 kali lipat dengan panjang benda tersebut, itu akhir waktu terpilih. Tapi belum berakhir waktu asar. Ya, ini perlu ada kecermatan di sini. Sekarang masuk asar, misalkan, ya kan? Berarti bayangan benda masih sama, baru sama. Terus berlalu sampai bayangan benda 2 kali lipat. Masih waktu asar dan masih waktu utama, ya kan? Belum berakhir waktu asar, tapi berakhir waktu utama. Dari tadi berarti dari awal sampai 2 kali lipat panjang benda adalah waktu terpilih. Waktu yang paling utama untuk melakukan sholat asar. Tapi belum keluar waktu asar. Ya, seperti itu. Ini jumhur ulama seperti itu. Ya. Dalilnya apa dalilnya? Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama, ya dalil kemarin, hadis Jibril, kan dalil utamanya itu. Ya. Ketika Jibril alaihissalam menjadi imam pada hari kedua, kapan itu dilakukan? Ketika bayangan benda 2 kali lipat panjang benda tersebut. Kan seperti itu. Nggak mungkin dilakukan oleh Jibril kecuali waktu itu adalah waktu yang masih terpilih, kan seperti itu. Kemudian setelah itu di ujungnya ya ada ucapan ya, al waktu ma baina hadain, waktu yang terpilih, waktu yang masih dianggap baik untuk melakukan sholat adalah di antara 2 waktu yang dicontohkan pada hari pertama dan hari kedua, ya. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh ulama kontemporer di zaman ini. Di antaranya siapa? Syekh siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, rahimahullah taala. Di dalam fatwa beliau, ya. Bahkan ini adalah banyak ya di antara anggota Lajnah Ad-Daimah yang memilih pendapat ini. Berarti ini jumhur ulama, ya. Akhir waktu terpilih. Jadi kita harus mengetahui dulu asar itu ada 2 waktu gitu dulu.
akhir waktu utamanya ini menurut jumhur ulama. Ya. Kemudian ada pendapat kedua, tetap mengatakan ada waktu terpilih, ada waktu darurat. Tapi akhir waktu terpilih itu kapan? Jadi bukan mengingkari waktu terpilihnya, akhir waktu terpilihnya kapan? Kalau jumhur jelas, 2 kali pandangan benda itu akhir waktu terpilih. Ya. Yang kedua, pendapat kedua, akhir waktu terpilih dari sholat asar adalah ketika matahari telah menguning. Ya, ketika matahari telah menguning. Ya, kan ada apa? Ada sabda Nabi SAW yang menyatakan waktu sholat asar, yaitu wa waktul asri malam tasfarra asyamsu, kan gitu. Waktu sholat asar berarti waktu yang utama, kan dohirnya seperti itu. Selama matahari belum menguning. Berarti selama belum menguning, walaupun sudah melewati 2 kali lipat panjang benda, yang penting belum menguning, masih waktu apa? Masih waktu terpilih, ya. Inilah ya pendapat yang masyhur di dalam mazhab Hambali. Kan Hambali itu punya banyak riwayat. Ya, riwayat ya di dalam sebuah riwayat tadi mengikuti pendapat jumhur ulama, ya. Tetapi pendapat yang muktamad di dalam mazhab Hambali adalah pendapat yang kedua ini, ya. Jadi ada 2 riwayat. Riwayat pertama dari mazhab Hambali adalah, atau yang masyhur adalah ini. Kalau tadi riwayat kedua. Tapi semuanya dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi selama apa? Ya. Selama matahari belum menguning. Kalau matahari belum menguning, ya, berarti tidak dikaitkan dengan 2 kali lipat panjang benda. Bisa saja ya lebih dari 2 kali lipat panjang benda, matahari belum menguning. Ini masih terpilih. Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam mazhab Hambali. Kemudian ini pendapat Imam Al-Auza'i, ya. Imamnya penduduk Syam. Kemudian pendapat Imam Abu Thawr. Abu Thawr muridnya Imam Asy-Syafi'i, ahli fikih. Ini nama-nama imam yang hampir-hampir orang nggak pada kenal udah. Padahal dulu di zamannya mereka pemilik mazhab, ya, selevel dengan 4 mazhab di zamannya, ya. Tapi sekarang hampir-hampir orang tidak mengenal, ya. Jadi Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Abu Thawr. Ini juga pendapat Imam Abu Yusuf. Kemudian ini juga pendapat Imam Muhammad. Siapa Muhammad siapa? Muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Dan ini juga pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah berpendapat waktu awal masuk asar adalah ketika bayangan benda berapa? 2 kali lipat, ya, panjang benda tersebut. Ini masuknya. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat waktu terpilihnya selama matahari belum menguning. Berarti ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwasanya matahari menguning itu adalah setelah melewati 2 kali lipat panjang 2 kali lipat panjang atau bayangan 2 kali lipat dari panjang benda tersebut. Ya, berarti waktunya sebentar, ya. Dalam madhab ini khusus madhab Abu Hanifah tetap mengatakan waktu ikhtiar adalah sebelum matahari menguning. Cuma bedanya kapan masuknya gitu. Bedanya kapan masuknya. Ya. Ini adalah beberapa ulama yang memilih pendapat itu. Jadi akhir waktu asar, akhir waktu terpilih adalah sampai matahari menguning. Selama belum menguning itu masih waktu terpilih. Adapun jumhur ulama tadi kata Imam Nawawi adalah akhir waktu terpilih adalah sampai, ya, bayangan benda 2 kali lipat dari panjang benda. Itu. Tapi baik yang menyatakan waktu terpilih
adalah sampai 2 kali lipat bayangan benda ataupun sampai matahari menguning, dua-duanya menyatakan mereka masih berada pada waktu sholat asar. Hanya setelah itu, khilafnya adalah setelah waktu terpilih, itu adalah waktu darurat. Kan gitu aja khilafnya. Iya. Hah? Kenapa? Sampai matahari terbenam, itu darurat. Karena Nabi mengatakan, barang siapa mendapati 1 rakaat ya waktu asar sebelum matahari terbenam, maka mendapati waktu sholat, tapi darurat memang, kan gitu. Ya. Jadi khilafnya adalah akhir waktu terpilih di sini loh. Akhir waktu terpilih. Ya. Dalilnya mana tadi? Ini riwayat yang ada di Bulughul Maram, dalilnya. Ya. Wa waqtul asri malam tasarra asyamsu. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Berarti waktu apa yang dimaksud secara zahirnya? Ya waktu yang utamanya, kan gitu. Selama belum menguning masih dianggap waktu asar, berarti waktu yang baik, waktu terpilih. Berarti masih dianggap sebagai waktu yang terpilih. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Banyak juga yang memilih pendapat ini. Cuma kalau dinisbatkan kepada 4 madhab, memang jumhur adalah tadi, ya. Pendapat yang pertama. Adapun yang memilih pendapat ini tadi, ini adalah pendapat muktamad di dalam madhab Hambali. Kemudian juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian oleh murid beliau, Imam Ibnu Mufli al-Hambali. Kemudian di antara ulama kontemporer yang sezaman dengan Syekh bin Baz, kalau Syekh bin Baz memilih pendapat tadi jumhur ulama. Adapun yang memilih pendapat ini adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Ini pula yang dipilih oleh murid beliau. Murid dari Syekh As-Sa'di siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau menerangkan dalam banyak kitabnya lagi-lagi. Karena beliau ketika ini pembahasan yang seperti ini Syekh Utsaimin berulang-ulang dalam beberapa kitabnya. Syarah Umdatul Ahkam 2 kitab. Syarah Bulughul Maram 2 kitab. Belum di Syarhul Mumti, belum di fatwa beliau. Salah satunya yang beliau nyatakan di dalam Syarhul Mumti adalah berkaitan dengan ya khilaf para ulama, dikaitkan dengan cara memahami atau menggabungkan riwayat-riwayat berdasarkan hadis Jibril, kemudian hadis yang lainnya. Intinya kesimpulan Syekh Utsaimin adalah sama dengan pendapat kedua ini, ya. Kemudian beliau mengatakan, fanaqulu, maka kita katakan waqtul asri ila isfiraris syamsi. Waktu sholat asar, waktu terpilih adalah sampai matahari menguning. Ya. Sampai matahari menguning. Ya. Kemudian di sini ada faidah dari Imam Ibnu Abdul Bar berkaitan dengan pembahasan ini. Kemudian pendapat ini dinukil pula oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Yang paling penting ini nukilan ijma. Faidah dari Imam Ibnu Abdul Bar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni berkaitan dengan sholat asar ini. Beliau mengatakan, Azma'al ulama'u ala anna man shalla al-asra wa syamsu bayda'u nakiyah faqad shallaha liwaqtiha. Para ulama telah berijma, siapa yang melakukan sholat asar sedangkan matahari masih putih jernih, masih putih bersih, maka dia telah melakukan sholat asar pada waktunya, pada waktu yang terpilihnya. Makanya di sini kan Al-Hafidz membawakan riwayat tambahan, ya, wasyamsu bayda'u nakiyah. Nabi melakukan sholat asar ketika matahari masih putih, masih bersih.
Nah, makanya ada ijma. Ijma yang dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar dan Imam Ibnu Qudamah. Para ulama telah ijma, kalau seorang melakukan sholat asar dalam keadaan matahari masih putih bersih seperti ini, maka dia sholat pada waktu utamanya gitu. Pada waktunya itu, pada waktu utamanya. Ya, berarti tidak dikaitkan dengan apa? Tidak dikaitkan dengan 2 kali lipat atau apa, kan seperti itu. Dohirnya kan seperti itu. Berarti kalau misalkan udah lewat 2 kali lipat panjangan benda, ternyata mataharinya masih seperti ini, kan pernah, ya. Kita pernah mengalami mungkin seperti itu dalam keadaan matahari, padahal misalkan biasanya jam 4 misalkan seperti ini, ternyata udah lewat jam 4 masih terang sekali, kan pernah. Ada kadang kita mengalami, ya, pernah mengalami seperti itu. Ya, tentu bayangannya pasti jauh kan, beda, lewat dari 2 kali lipat. Ada keadaan seperti ini. Jadi kalau standarnya adalah pendapat tadi jumhur ulama adalah yang penting kalau sudah 2 kali lipat panjangan benda berakhir waktu utama. Bagaimana kalau dalam keadaan matahari seterang itu, dalam kondisi tertentu yang kadang terang sekali, ya berarti keluar juga dong waktu ikhtiar. Makanya yang lebih jadi patokan ini faedah dari Imam Ibnu Abdul Bar adalah ya tadi, lihat aja cerah atau enggak. Nah, itu kalau masih cerah berarti dia melakukan sholat pada waktu yang utama, pada waktunya, waktu yang masih terpilih, ya, waktu yang utama. Maka dikatakan faqad shallaha liwaqtiha. Dia sholat asar ya tepat pada waktunya, waktu utamanya. Ya. Ini pembahasan tentang waktu ikhtiar terpilih, ya. Ini mudah lah perkaranya. Nggak terlalu ini. Ya. Jadi kalau mau hati-hati ya nggak usah diundur gitu, nggak usah kelamaan sholat asarnya kalau misalkan kecuali ada sesuatu. Ya. Ya. Ini kan dalam kondisi misalkan membutuhkan waktu untuk mengundur. Yang ngundurnya jangan terlalu lama gitu. Ya tentu utamanya begitu ada, ya langsung ke masjid. Kan itu yang utama. Ini kan maksudnya misalkan ada hajat atau apa, mau mengundur jangan terlalu lama mengundurnya gitu. Jangan sampai masuk waktu darurat, kan seperti itu. Jadi kalau orang yang terbiasa sholatnya di awal ya tentu tidak terlalu meribetkan permasalahan seperti ini. Ini kan bagi orang yang suka mengundur-undur waktu kan gitu permasalahannya. Ya ini adalah waktu ikhtiari, ya, waktu terpilihnya. Adapun waktu asar, waktu daruratnya adalah dari waktu ikhtiari sampai terbenam matahari, ya. Dari waktu ikhtiari, keluarnya waktu ikhtiari, setelah waktu ikhtiari menuju terbenamnya matahari, ini waktu darurat. Patokannya apa? Ya tergantung memilih waktu ikhtiari berakhirnya kapan, kan gitu aja. Ya. Berarti kapan? Tergantung. Kalau memilih pendapat jumhur ulama ya berarti dari setelah 2 kali lipat bayangan benda sampai terbenam matahari, itu waktu darurat. Kalau memilih pendapat ulama yang lain ya dari matahari menguning sampai sampai terbenam matahari. Atau pendapat ulama yang lainnya ya, dari matahari sudah nggak jernih sampai matahari terbenam, kan gitu. Ya. Dalilnya apa? Tadi Nabi mengatakan man adraka rak'atan minal asri qabla an tahruba syamsu faqad adraka al-asra. Barang siapa mendapati 1 rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati waktu asar, berarti boleh melanjutkan. Ya. Ini adalah hadis, ya, muttafaqun alaih, yang diriwayatkan, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni mengatakan wala a'lamu fi hadza khilafan. Aku tidak mengetahui ada khilaf di dalam permasalahan ini. Maksudnya apa? Waktu akhir asar adalah ketika matahari terbenam. Karena Nabi mengatakan ini tadi, siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, mendapati rakaat. Ya. Imam Ibnu Qudamah mengatakan wala a'lamu fi hadza khilafan. Aku tidak tahu ada pendapat yang menyelisih pendapat ini. Tidak ada
tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Intinya gitu. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni juga mengatakan wala yajuzu ta'khirul asri an waqtil ikhtiyari li ghairi udhrin. Tetapi tidak boleh, ya, hukum asalnya tidak boleh mengakhirkan sholat asar dari waktu ikhtiar kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur, ya. Kemudian setelah itu, ya, beliau sebelumnya membawakan perkataan-perkataan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Nah, kemudian kenapa kok tidak boleh yang mengakhirkan sampai waktu darurat kecuali ada udzur? Ya, karena Nabi SAW, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat, ya, sampai waktu darurat, sampai hampir keluar waktu. Nabi mengatakan, tilka sholatul munafikin, itulah sholatnya orang-orang munafik. Nabi mengatakan lagi, tilka sholatul munafikin, itulah sholatnya orang-orang munafik. Nabi mengatakan lagi, tilka sholatul munafikin, itulah sholatnya orang-orang munafik. Yajlisu ahadukum hatta idza sfarrat asy-syamsu fakanat baina qarnai syaitan aw ala qarnai syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ini para nabi mencontohkan keadaan orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat asar sampai matahari menguning. Yajlisu ahadukum hatta idza sfarrat asy-syamsu. Salah seorang di antara kalian duduk, ya, sampai matahari menguning. Ya. Jadi melakukan sholat, mengakhirkan waktu, ya, mengakhirkan waktu sholat sampai matahari menguning. Ya, fakanat baina qarnai syaitan. Ketika itu matahari, ya, berada di antara dua tanduk syaitan. Atau dalam redaksi lain, ada rawinya ragu-ragu, ala qarnai syaitan, di atas dua tanduk syaitan. Koma. Setelah itu baru dia sholat. Tadinya duduk sampai matahari udah kuning, sampai terletak di antara dua tanduk syaitan atau di atas dua tanduk syaitan. Setelah matahari seperti ini, baru dia berdiri untuk sholat. Koma. Ya. Pada qara arba'an. Kemudian dia melakukan sholat 4 rakaat. Ya, seperti mematuk. Ngebut, ya, sholatnya. Tidak tumaninah. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Jadi begitu mataharinya udah menguning, mendekati apa? Mendekati matahari tenggelam, baru dia sholat, ngebut sholatnya kayak burung mematuk. Ya, 4 rakaat sholat asar kayak burung mematuk. Tidaklah dia berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Nggak mungkin bisa membaca panjang, nggak mungkin bisa khusyuk, nggak mungkin bisa tumanina. Ini yang sengaja, ya, masuk waktu darurat. Kalau yang ada udzur tentu beda lagi. Jangankan ya 4 rakaat, 1 rakaat aja kalau ada udzur nggak masalah kan, ketidur tuh yang semisalnya. Nah, kemudian di ujungnya, ya, Imam Ibnu Qudamah mengatakan walau ubiha ta'khiruha, seandainya boleh mengakhirkan waktunya, waktu dari waktu ikhtiar, ya, lama dhammahu alaihi wa ja'alahu alamatan nifaq. Enggak mungkin Nabi SAW mencela perbuatan orang tersebut yang mengakhirkan waktu salat tersebut, dan tidak mungkin menjadikan perbuatan tersebut salah satu tanda-tanda orang munafik. Ya, ini Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, ya. Ini adalah permasalahan apa tadi? Akhir waktu sholat asar. Jadi asar ada 2 waktu. Sekarang masuk masalah berikutnya. Ya. Waktu atau awal waktu sholat maghrib. Ini baru maghrib ya dari kemarin. Udah sejam baru maghrib.
Tapi nggak apa ya insya Allah. Pokoknya ya, lengkap insya Allah. Ya. Tuntas insya Allah. Ya tentu nanti setelah ini nggak usah panjang-panjang sarahnya. Ini kan dituntasin aja di awal. Ya, ntar lewat-lewat saja faedah-faedah 1, 2. Ini di awal aja. Ya, bismillah. Jadi nanti riwayat-riwayat yang akan datang ya sebagai pelengkap saja. Kalau udah dibahas, udah lanjut gitu aja. Ini sejam lewat masih baru masuk waktu sholat maghrib. Jadi sekarang tahu berarti ya, waktu asar ada waktu terpilih, ada waktu darurat. Nah. Sekarang berkaitan dengan awal waktu sholat maghrib. Ya, Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, ini banyak nukil Ibnu Qudamah ya, biar Hambali gitu. Tapi perbandingan mazhab. Iya. Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, beliau mengatakan amma dukhulu waqtil maghrib bi ghurubi syamsi. Ini jelas. Adapun masuknya waktu salat maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari, ya. Fa ijma'u ahli ilmi. Pertama, awal waktu salat maghrib dengan tenggelamnya matahari. Kemudian yang kedua ada ijma dari kalangan ahli ilmu, ya, yang menunjukkan hal tersebut. Jadi riwayatnya menunjukkan ini, kemudian ada hikayat ijma. La na'lamu bainahum khilafan fihi wal ahadits dalatun alaihi. Aku atau kami tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan ulama tentang hal tersebut. Dan hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut, ya, atau hadis-hadis yang datang menunjukkan hal tersebut. Jadi waktu awal maghrib, masuknya waktu maghrib adalah dengan tenggelamnya matahari. Matahari hilang, tenggelam, itu adalah awal waktu sholat maghrib. Ini telah ada ijma. Di samping dalil ini ada ijma, ya, dari kalangan ahli ilmu. Kami tidak mengetahui ada yang menyelisih ijma ini, ya. Kemudian Imam Ibnul Mundhir di dalam kitab Al-Awsat juga menukil adanya ijma ini. Demikian pula Imam An-Nawawi di dalam Syarhul Muhadzab juga menukil adanya ijma ini. Dan selain yang atau ulama yang lainnya juga menukil adanya ijma, ya. Jadi begitu matahari tenggelam, masuk sholat maghrib. Ya. Ini awal masuknya. Nah, disinilah masalah berikutnya. Akhir waktu maghrib. Ada nggak akhir waktu sholat maghrib? Ya ada tentunya. Cuma kapan kan gitu? Ya karena Jibril kan di dalam dua sholatnya selalu di awal. Begitu masuk langsung sholat. Ini kapan? Pertanyaannya kapan berakhirnya waktu sholat maghrib? Di sini Al-Hafidz kenapa membawakan riwayat ini? Pada riwayat ini ada yang tidak menerangkan kapan masuknya. Tetapi kenapa dibawakan di dalam Bulughul Maram riwayat yang riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr, ya? Karena di sini ada satu faedah khusus yang ditonjolkan, yaitu sholat maghrib. Di dalam hadisnya Jibril, sholat maghrib tidak ada keterangannya kapan akhirnya, ya. Ya kalaupun dibawakan, lengkap memang. Ya ada akhir waktu, ada awal waktu, tapi 4 sholat. Maghrib nggak ada kan? Kenapa Ibnu Hajar memilih riwayat ini? Karena di sini ada keterangan wa waktu sholatil maghrib malam yaibis syafaq. Nah, ada keterangan maghrib di sini. Ya. Kalau hadis Jibril nggak ada keterangan kayak gini. Adanya pokoknya Jibril di awal sholat, yaitu hari pertama sholatnya di awal. Di hari kedua juga sholatnya di awal. Nggak ada keterangan ini. Kenapa dipilih oleh Ibnu Hajar? Karena ada keterangan. Selama belum tenggelam, belum hilang cahaya merah, masih waktu maghrib. Ya. Di sini para ulama ya membahas
Kapan akhir waktu maghrib? Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Ishaq, Ibnu Rahawai, Abu Thawr, kemudian Daud Az-Zahiri yang madhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, kemudian Imam Ibnul Mundir, kemudian Ashabur Ra'yi, pengikut madhab Ra'yu, madhabnya Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya, berpendapat akhir waktu maghrib adalah ini yang dibakar oleh Ibnu Hajar. Ya, hilangnya atau tenggelamnya warna merah. Ya, itu istilahnya apa sih kalau warna merah dalam bahasa Indonesia? Cahaya merah itu mega atau ya? Mega ya? Mega merah atau apa? Mega ya? Saya nggak. Pokoknya intinya gitulah, cahaya merah gitu aja. Ya. Hilangnya warna merah, cahaya merah. Ya, nah, itu adalah akhir apa? Akhir waktu maghrib. Ya, tenggelamnya asyafaq, tenggelamnya cahaya merah. Dalilnya adalah ini Bulughul Maram, hadis kita ini dalilnya. Ya, wa waqtul maghrib malam yahibis syafaq. Waktu sholat maghrib adalah selama cahaya merah belum hilang. Kemudian hadis Buraidah. Di sini hadis Buraidahnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz malah tentang sholat asar, ada tentang sholat maghribnya. Hadis dari Buraidah, ya. Kemudian hadisnya Abi Musa juga yang dibawakan oleh Al-Hafidz pada sholat asar, karena udah diwakili oleh hadisnya siapa? Abdullah bin Amr, kan ngirit Ibnu Hajar, nggak semua dibawakan. Udah ada keterangan tentang akhir sholat maghrib di hadisnya siapa? Abdullah bin Amr. Yang perlu diperjelas adalah sholat asar. Maka dua riwayat tambahan semuanya tentang apa? Tentang asar. Pertama, matahari masih putih, jernih. Yang kedua, matahari masih tinggi. Berarti waktu terpilih ya sekitar itu kaidahnya kan, selama matahari belum menguning. Jadi ini cara milih hadisnya seperti Ibnu Hajar. Kalau sudah ada di hadis ini, namanya juga ringkasan, ngapain dibawakan semua kan seperti itu. Udah mewakili keterangannya. Padahal di hadisnya Buraidah, di hadisnya Abi Musa juga ada keterangan tentang sholat maghrib. Tapi yang tidak ditonjolkan kan asar, maka dibawakan asar gitu loh. Ya, namanya juga kitab ringkasan untuk dihafal. Jadi udah terkumpul. Jadi intinya ya di dalam hadis yang lain yang bukan dari Abdullah bin Amr dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan ya seorang laki-laki tentang waktu-waktu sholat. Kemudian Nabi SAW melakukan sholat di hari kedua. Jadi mirip kayak Jibril. Jibril ngajarin Nabi 2 hari. Ini ngajari laki-laki juga dua hari biar tahu hari pertama seperti ini, hari kedua seperti ini. Nabi juga mempraktekkan, ya. Kemudian pada hari kedua Nabi sholat maghrib sebelum cahaya merah tenggelam, ya. Setelah itu Nabi mengatakan al-waktu ma baina hadain. Waktu-waktu sholat adalah di antara dua waktu ini. Maksudnya dua apa? Dua waktu yang dilaksanakan pada 2 hari ini. Ngomongnya sebagaimana ucapan Jibril alaihissalam. Tapi ini pertanyaan seorang laki-laki. Ya. Ini juga pendapat sebagian Syafi'iyah. Berarti jumhur Syafi'iyah nggak kayak gini kan gitu. Kan Syafi'iyah 1 waktunya. Nah, ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah. Dan ini dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini ikhtiarat Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam hal ini menyelisih madhab resmi Syafi'i. Waktu akhir sholat maghrib adalah sampai matahari apa? Matahari lah. Sampai cahaya merah tenggelam. Nah itu akhir waktu sholat maghrib. Ya, ini kuat. Kemudian pendapat kedua adalah madhab Syafi'i. Kemudian madhab Malik. Kemudian madhab Al-Auza'i. Ya, ini para pendekar semua yang disebut ini harus kenal antum. Jadi ketika dibandingkan dengan ulama sekarang, ya, kalau misalkan menyebut ulama sekarang, kemudian dengan ulama terdahulu, ya tentu ulama terdahulu lebih utama, ya kan? Dari sisi keilmuan, ketakwaan jelas seperti itu. Jadi kalau masalah yang sifatnya klasik, sebaiknya lebih dahulukan ulama terdahulu.
Kalau kontemporer taruh ya, boleh sekarang karena kan ada ijtihad. Ya. Ijtihad dari ulama kontemporer. Jangan dibalik-balik, ya. Disebut ulama sekarang gemetar. Ya kalau menyelisih pendapatnya disebut Syafi'i, Al-Auza'i, lewat saja. Oh, dhaif nih Al-Auza'i, dhaif nih Syafi'i, ya. Saifulan langsung gemetar. Oh, Saifulan berpendapat seperti apa? Ini kebalik maksudnya. Ya. Ini pendapat mazhab Syafi'i, ya. Kemudian pendapat ya Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Al-Auza'i berpendapat ya waktu sholat maghrib itu satu saja. Apa itu? Apa? Ya itu yang dipraktakkan oleh Jibril ketika tenggelamnya matahari. Karena Jibril melakukan sholat berapa hari? 2 hari, semuanya di awal waktu. Jadi itu saja. Berarti cukup digunakan untuk wudhu, cukup digunakan untuk sholat sunnah, cukup digunakan untuk sholat maghrib. Habis itu keluar. Ketat sekali kan? Maka tentunya nih, ya, insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat tadi. Ya, pendapat yang pertama. Ya. Ya, pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Ini kalau pendapat kedua terlalu ketat. Jadi sedikit sekali waktu maghrib, bro, nggak ada setengah jam. Berarti kan gitu. Pertama, pendapat yang moderat. Ya, ini dulu saya ngomong. Pertama adalah pendapat jumhur ulama, pendapat yang moderat. Yang kedua, pendapat yang sangat ketat, berarti ekstrem kanan. Ya, yang ketiga sekarang ekstrem kiri, sangat longgar. Susah. Ya. Ya. Moderat, ini ketat ekstrem kanan. Yang ketiga ekstrem kiri ini. Pendapat siapa? Pendapat Atha bin Abi Robah dari kalangan tabi'in. Kemudian pendapat Tawus bin Kaisan. Ya. Akhir atau waktu sholat maghrib terbentang memanjang sampai subuh. Ya. Ya. Sampai subuh. Ya. Berarti ini ekstrim kiri, melampaui batas ini. Hah? Ini melampaui batas. Ya karena sholat maghrib dengan isya bisa digabung kan seperti itu. Tadi dari 3 pendapat ini, pertama moderat, pertengahan, yang kedua ekstrim kanan, yang ketiga ekstrim kiri. Biasanya pendapat moderat itu kuat biasanya. Karena lebih menggabungkan dalil-dalil ya. Dan akhirnya Ibnu Hajar juga memilih pendapat pertama ini, makanya dibawakan ini. Ya. Dan ini ada pendapat Imam An-Nawawi. Jadi menyelisih madzhab resmi Syafi'i. Ya, kalau Syafi'i ya satu waktu maghrib, pendapat resmi Syafi'i mu'tamad. Adzan cukup untuk wudu, cukup untuk sholat sunat, cukup untuk sholat maghrib, udah habis itu keluar waktu. Ya. Hah? Wah, antum kalau lagi di jalan gimana lagi? Hah? Ya, harus qadha berarti kan? Tapi mungkin sekarang hampir-hampir. Walaupun ngakunya Syafi'iyah, hampir-hampir kayaknya nggak ngambilin pendapat Syafi'iyah ini. Susah. Karena, iya kan? Ngamalin pendapat jumhur ulama ya. Insya Allah pendapat jumhur ulama lebih kuat ya. Adapun tadi kenapa Jibril selalu di awal waktu, ini dibawa kepada ya perkara yang mustahab, dianjurkan ya. Dianjurkan. Ini waktu yang paling utama memang di awal waktu salat maghrib. Dibenci mengakhirkan ya, tapi belum keluar selama cahaya merah belum tenggelam kan seperti itu. Selesai maghrib. Ya, sekarang awal waktu isya. Isya dari sama subuh nih. Ya, maghrib dah jelas ya. Pendapat jumhur ulama lebih kuat. Akhir waktu maghrib adalah ketika cahaya merah hilang. Kemudian masalah berikutnya adalah awal waktu isya. Kalau di sini ada nukilan ijma, ya ada nukilan ijma. Para
ulama telah berijma bahwasanya awal waktu Isya adalah tenggelamnya atau hilangnya cahaya merah. Ya. Yang mengatakan ada ijma adalah Imam Ibnul Munzir. Kemudian Imam An-Nawawi. Kemudian Imam Ibnu Qudamah. Ya. Tenggelamnya syafaq. Syafaq hilang. Ini ijma. Begitu syafaq hilang, maka masuk sholat Isya. Katanya ada ijma, ini kata Imam Ibnul Munzir. Kemudian Imam An-Nawawi. Kemudian Imam Ibnu Qudamah. Syafaqnya telah hilang. Setelah menyatakan ijma, kemudian disebutkan, hanya saja ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan syafaq? Tadi katakan apa? Para ulama telah ijma. Apabila syafaq telah hilang, mega telah hilang, maka itu masuk sholat Isya. Cuma yang dimaksud dengan syafaq itu apa? Mega itu apa? Di sinilah para ulama berbeda pendapat. Ya. Nanti akan ini ada pembahasannya panjang, tapi intinya ini dibahas panjang lebar. Tapi yang dimaksud syafaq di sini maksudnya adalah warna merah, tenggelamnya warna merah. Ya. Nanti kalau dibahas khilafnya kepanjangan, ya. Karena biar cocok dengan riwayat ini. Ya. Berarti awalnya udah tahu ya. Awalnya telah kita ketahui. Begitu cahaya atau mega merah hilang, masuk waktu Isya, itu aja. Kemudian permasalahan berikutnya, kapan akhir waktu Isya? Waktu Isya mirip seperti waktu asar. Berarti ada apa? Ada waktu ikhtiyari, ada waktu itirari, ada waktu darurat. Ada waktu terpilih, ada waktu darurat. Ya. Adapun berkaitan dengan waktu terpilih, ada dua pendapat. Ya. Sholat Isya ada waktu terpilih, ada waktu darurat. Yang dimaksud dengan waktu terpilih itu apa? Ada dua pendapat. Ya. Waktu terpilihnya ada dua pendapat. Pertama, waktu terpilih adalah sampai sepertiga malam. Ya. Sepertiga malam yang pertama, itu waktu terpilih. Kan malam dibagi berapa? Jadi tiga. Kita hitung aja lah, misalkan masuknya jam 6 sampai jam, misalkan subuh jam 5 misalkan. Tinggal dibagi aja, dibagi 3. Kapan sepertiga malam pertama? Ini pendapat pertama, waktu terpilih adalah sampai sepertiga malam pertama. Berarti setelah sepertiga malam pertama, waktu Isya enggak? Waktu Isya, tapi bukan terpilih. Iya. Iya, selama belum masuk waktu subuh. Ya. Inilah ya madhab yang muktamad di dalam madhab Hambali. Berarti sepertiga malam pertama jam berapa sekarang? 11 atau setengah 11 lah kurang lebih. Ya, maksimal mungkin jam 11. Taruhlah misalkan jam 11 malam. Itu waktu ya yang terpilih dan itu sebaik-baik waktunya. Kan boleh di awal, boleh di akhir Isya. Tapi maksud akhirnya ini akhir waktu apa? Akhir waktu terpilihnya. Jadi kalau mampu nanti ada keterangan khusus tentang sholat Isya, tapi bukan di hadis ini, ya. Nabi mengakhirkan. Maksud mengakhirkan adalah di waktu terpilih ini. Ya. Madzhab Hambali mengatakan waktu terpilih adalah sepertiga malam yang pertama. Itu madzhab Hambali. Kemudian ini juga madzhab Syafi'i. Dan ini juga madzhab Malik, ya. Jadi jumhur ulama kalau dinisbatkan kepada empat madzhab, yang dimaksud dengan waktu terpilih adalah sepertiga malam, ya, sepertiga malam yang pertama. Jumhur ulama ini. Dalilnya diantaranya adalah hadis Jibril yang telah kita bawakan pada pertemuan yang lalu. Ya, Nabi mengakhirkan waktu Isya, kan di hari kedua selalu diakhirkan kecuali maghrib. Sampai sepertiga malam pertama. Kemudian hadisnya Buraidah. Kemudian hadisnya Abi Musa. Ibnu Hajar nggak bawa karena nggak ada kaitannya. Yang dibawakan asar.
kan potongan. Ya, yang dibahas oleh Ibnu Hajar adalah sholat asar saja. Kemudian di dalam hadis-hadis ini, baik hadis Jibril, hadisnya Buraidah, hadisnya Abi Musa, disebutkan ya bahwasanya sholat Isya suliyat fil yaumi tsani, yang dilakukan pada hari kedua fi thulutsil lail, pada sepertiga malam, ya, sepertiga malam yang pertama. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan as-salatu ma baina hadaini. Waktu salat itu adalah di antara dua waktu ini. Itu awal maupun di akhir, di hari pertama maupun hari kedua, antara dua waktu itu, ya. Ini adalah pendapat pertama. Taruhlah namanya pendapat jumhur ulama, sampai sepertiga malam pertama. Waktu terpilih Isya. Awal bagus, akhir juga bagus, cuma sampai ini, sampai sepertiga malam yang pertama. Pendapat kedua, ya, waktu ikhtiar sampai pertengahan malam. Istilahnya apa berarti kalau pertengahan malam? Ya, kan malam dibagi tiga. Ini pertengahan malam, bukan malam pertama, bukan sepertiga malam pertama. Ya tengah malam gitulah. Jadi tinggal dibagi aja, dibagi dua di tengah-tengahnya. Nah, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Itu waktu terpilih. Berapa? Jam berapa sekarang kalau pertengahan malam? Berarti kalau antum sholat Isya mampu jam 1, itulah yang terbaik. Ya. Waktu terpilih kalau mau diakhirkan. Nabi juga pernah mengakhirkan dengan para sahabat. Lihat nanti kan, ada dalam riwayat, kalau sahabat pada bersegera melakukan sholat Isya, Nabi bersegera di awal. Tapi kalau lambat, ini belum ada datang, Nabi mengakhirkan, kan gitu. Nah, di sini pendapat kedua adalah waktu terpilih sholat Isya adalah sampai sampai setengah malam, pertengahan malam, ya, sampai pertengahan malam. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Ibnul Mubarak, kemudian Imam Abu Tsaur, kemudian para pengikut, ya, Ashabur Ra'yi, pengikut madhab Ra'yu, Abu Hanifah dan yang semisalnya. Dan ini adalah sebuah riwayat di dalam madhab Hambali, tapi bukan pendapat muktamad. Sebuah riwayat di dalam madhab Hambali. Riwayat kedua lah, taruhlah. Riwayat kedua di dalam madhab Hambali. Banyak ya, dipilih oleh sekelompok dari madhab Hambali. Ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian ulama kontemporer, ya, atau sebelumnya yaitu Imam Asy-Syaukani. Kemudian setelah itu baru ulama kontemporer, Syekh As-Sa'di. Kemudian dipilih pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Cuma beda cara memahaminya. Paham nggak? Waktu terpilih untuk sholat Isya, akhir waktu terpilih adalah pertengahan malam menurut pendapat ini. Ya. Dalilnya mana? Dalil, kita bicara dalil dulu. Dalilnya adalah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar ini di dalam Bulughul Maram, wa waktu sholatil Isya ila nisfil lail al-awsat. Ya. Waktu sholat Isya adalah sampai pertengahan malam. Berarti masih dianggap sebagai waktu sholat Isya, padahal dianjurkan untuk diakhirkan bagi yang mampu, kan seperti itu. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ya, sekiranya aku tidak mengkhawatirkan, ya, orang-orang yang lemah, kemudian orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya banyak keperluan. Di ujungnya mengatakan, la akhartu hadhihi shalat ila syatril lail. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan, khawatir ada yang sakit, khawatir ada yang orang yang butuh melakukan hajat atau keperluan, niscaya saya akan mengakhirkan sholat ini sampai tengah malam. Nah, ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la, ya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya setengah malam, pertengahan malam adalah masih waktu Isya yang utama, kan seperti itu.
Adapun pendapat kedua ini, tadi sebagian ulama Hambali atau ulama salaf yang lainnya berpendapat, ini kan waktu apa? Waktu ikhtiarnya kan? Berarti setelahnya waktu apa? Ya. Baik pendapat yang pertama tadi yang menyatakan waktu terpilih adalah sampai sepertiga malam yang pertama, jumhur ulama, atau yang menyatakan waktu terpilih adalah sampai setengah malam, pertengahan malam, baik dua pendapat apa meskipun dua pendapat ini berselisih kapan akhirnya, tapi mereka tidak berselisih ya. Kapan berakhirnya waktu sholat Isya ya, waktu daruratnya. Kapan berakhirnya? Sebelum sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu sholat subuh. Nah, berarti sepakat dalam masalah apa? Waktu daruratnya. Berarti setelah waktu terpilih, waktu apa namanya? Waktu darurat. Konsekuensinya apa tadi? Ya tadi kayak tadi orang yang baru suci atau orang yang habis suci dari haid, mandi, kemudian mendapati waktu, kemudian belum adzan subuh, berarti masih sholat apa? Isya, bahkan ada sholat maghrib kalau memang waktunya panjang, kan seperti itu. Berarti ini sama kan konsekuensinya. Tetapi uniknya pendapat Syekh Utsaimin memilih pendapat yang kedua ini. Syekh Utsaimin dalam banyak kitabnya bahwasanya akhir sholat Isya apa? Sampai pertengahan malam. Setelah tengah malam itu bukan sholat Isya, bukan waktu sholat Isya, berarti apa? Udah keluar waktu Isya. Paham apa bedanya di situ? Iya. Berarti misalkan dia suci dari haid jam 1:30 misalkan, ya wajib sholat Isya nggak menurut pendapat Syekh Utsaimin? Hah? Hah? Katanya waktu pertengahan malam jam 1, 1:30 berarti udah lewat jam 1 kan? Menurut pendapat jumhur ulama sholat nggak? Sholat. Menurut Syekh Utsaimin nggak sholat karena sudah keluar waktu, nggak ada kewajiban. Jadi sama-sama memilih pendapat akhir waktu ikhtiar terpilihnya adalah pertengahan malam. Jumhur mengatakan setelahnya waktu darurat, tapi masih Isya. Syekh Utsaimin setelahnya keluar waktu gitu loh. Ya. Setelahnya keluar waktu. Ya. Maka dalam hal ini ya yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur ulama ya, pendapat lebih hati-hati ya. Artinya meskipun antum sholat di tengah malam tetap sholat Isya ya, cuma keluar dari waktu ikhtiari menurut jumhur ulama. Karena ketika Nabi SAW mengakhirkan waktu sholat Isya ketika itu nggak sampai setengah malam kan gitu. Ini adalah waktu apa? Akhir waktu terpilih. Kemudian nanti ada khusus pembahasan tentang ini, mengakhirkan waktu Isya. Nanti kita akan bahas lagi. Ada tentang khusus Nabi mengakhirkan, ada nanti. Adapun waktu ittirari, waktu darurat, maka jumhur ulama, mayoritas ulama tadi berpendapat apa? Sampai terbitnya fajar shadiq. Ya. Sampai terbitnya fajar shadiq. Sampai masuk waktu sholat subuh ya. Ya, karena Nabi mengatakan amma innahu laisa fin naum tafritun, innamat tafritu ala man lam yusalli as-salat hatta yaji'a waqtul ukhra. Orang yang ketiduran itu bukan meremehkan salat, tetapi yang dimaksud orang yang meremehkan salat adalah seorang yang tidak salat sampai masuk waktu berikutnya. Kalau belum masuk waktu subuh berarti masih salat Isya. Apalagi kalau dia ketiduran, kan gitu. Ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Ini di sini juga dibahas konsekuensinya bagi orang yang suci dari haid sebelum waktu subuh. Apakah salat maghrib dengan Isya? Ya udah kita bahas tadi, kan gitu. Kemudian Imam Nawawi ya menjelaskan berkaitan dengan seorang yang mendapati
eh, satu rakaat ya, sholat subuh, maka dia mendapatkan waktu subuh. Sama seperti sholat asar. Man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subuhu faqad adraka subha. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati waktu subuh, ya. Ini untuk menjelaskan riwayat tadi yang kita bacakan masih global. Riwayat yang masih global dikatakan, tidaklah orang yang ketiduran itu dianggap meremehkan sholat. Tetapi orang yang meremehkan sholat adalah seorang yang melakukan sholat sampai datang waktu berikutnya, keluar waktunya. Berarti selama belum masuk waktu berikutnya, berarti masih waktu sholat itu. Itu memang betul, ya. Sabda ini dilakukan ketika orang adalah seorang yang kelewatan, ketinggalan sholat subuh, ya. Tapi maknanya bukan berarti terbentang sebelum duhur berarti masih waktu sholat subuh. Makanya Imam An-Nawawi memberikan keterangan yang menunjukkan berakhirnya waktu sholat subuh, yaitu man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu asyamsu faqad adraka subha. Siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit, maka mendapati waktu subuh. Tinggal nambah satu rakaat. Berarti menunjukkan apa? Bukan terbentang sampai duhur. Berarti yang riwayat ini, ya, lafaznya umum ini berlaku untuk sholat yang lainnya gitu. Waktu-waktu sholat yang lainnya, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, bukan subuh ke duhur. Maka dibawakan oleh Imam Nawawi. Khusus sholat subuh menuju duhur itu waktunya bukan seperti itu, bukan terbentang. Karena telah ada riwayat kemudian ijma dari para ulama. Ya. Kemudian masalah terakhir adalah ya, atau kita lanjutkan nanti insya Allah setelah sholat, masih lumayan, ya. Setelah itu baru masuk ke hadis berikutnya, menyelesaikan satu permasalahan lagi atau dua permasalahan, kemudian masuk ke hadis berikutnya. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.